Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Saya berharap mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa tetap melakukan tugas dan kewajiban kita, hak dan kewajiban kita, baik di posisi kalian sebagai pelajar maupun saya sebagai guru, dan tetap tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap belajar. Walaupun kegiatan belajar mengajar pada tahun pelajaran 2020-2021 ini diadakan secara online karena terjadinya wabah COVID-19 yang menjadi pandemi secara global. Anak-anakku yang sangat saya cintain, siswa kelas 12, baiklah, akan saya lanjutkan materi minggu yang lalu. Pada saat pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membicarakan hak dan kewajiban warga negara. Haknya sudah saya terangkan, mungkin kalian masih ingat apa yang disebut dengan hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh, sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu yang menjadi hak kita. Walaupun dalam melaksanakannya tentunya setiap orang warga negara Indonesia itu selalu dilindungi oleh hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia. Demikian pula kewajiban, segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Ini yang sudah saya terangkan pada minggu yang lalu. Sekarang anak-anakku, siapa yang punya hak dan punya kewajiban itu? Yang punya hak dan punya kewajiban adalah warga negara. Dan siapa warga negara itu? Sebagaimana yang akan saya terangkan, menggarisbawahi apa yang sudah sedikit saya sampaikan pada minggu yang lalu. Pengertian warga negara. Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini undang-undang tentang kewarganegaraan. Sebagaimana kita ketahui, undang-undang yang berlaku di Indonesia itu banyak, termasuk salah satunya undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan. Ada undang-undang pendidikan, ada undang-undang trafficking, ada undang-undang HAM, hak asasi manusia, dan ada pula undang-undang lalu lintas, dan seterusnya. Terkait dengan undang-undang RI nomor 12 ini, khusus undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan, atau khusus yang mengatur tentang warga negara. Siapa menurut Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 ini yang disebut dengan warga negara? Sebagaimana yang tercantum di sini. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu pengertian dari warga negara menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006. Berikutnya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Saya pikir anak-anak tidak asing lagi kalau kita mendengar Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dengan undang-undang saja ini berbeda. Kalau Undang-Undang Dasar di Indonesia itu hanya satu, yaitu Undang-Undang 1945 yang sudah mengalami proses
amandemen selama 4 kali. Ya. Kalau undang-undang ini banyak sesuai dengan kebutuhan negara pemerintah Indonesia. Tapi kalau undang-undang dasar itu hanya satu. Anak-anakku yang saya cintai, menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut warga negara ialah yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Apa maksudnya? Bahwa warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli. Asli itu artinya pribumi. Ya. Oleh karenanya, warga negara Indonesia itu ada dua. Ada warga negara asli atau pribumi, ada warga negara non-pribumi. Ya, jadi ada dua. Kalau yang asli, mereka tanpa ada keturunan dari bangsa lain. Sedangkan yang tidak asli atau non-pribumi, bukan orang pribumi, mereka ada keturunan dari bangsa lain. Ya, yang tentunya sudah disahkan oleh peraturan payung hukum yang berada di Indonesia. Dapat kita lihat keanekaragaman warga negara Indonesia melalui contoh ya di gambar PPT ini. Namun demikian mereka tetap bersatu dalam lingkaran bendera merah putih. Ini pun kita gambarkan dalam suasana Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana materi yang pernah kalian terima ketika pelajaran di kelas 10 tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia yang terdapat dalam Wanus Wawasan Nusantara. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Seseorang yang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia bisa melalui kelahiran. Tadi sudah dikatakan di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia. Nah, coba kita lihat sebagaimana yang dinyatakan di sini. Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses kelahiran. Bisa jadi melalui proses pengangkatan, adopsi, karena sebab mereka mengangkat anak dari keturunan negara bangsa lain. Bisa karena mereka mengajukan sebuah permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Bisa karena adanya asimilasi, perkawinan. Salah satunya berasal dari keturunan negara lain. Namun demikian mereka menyatakan untuk menjadi warga negara Indonesia atau merupakan pemberian kewarganegaraan karena atas jasanya mereka kemudian dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian karena sebab mereka ikut ayahnya berasal dari Indonesia sedang ibunya berasal dari negara lain, atau sebaliknya ibunya berasal dari negara Indonesia, ayahnya berasal dari negara lain. Ini yang akhirnya bisa menjadi warga negara menurut payung hukum karena adanya pengesahan. Bisa jadi mereka karena mengajukan permohonan, banyak para pemain olahraga sepak bola
dalam rangka untuk memajukan dan menunjang karirnya, mereka akhirnya mengajukan permohonan secara naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga mereka bisa melanjutkan karirnya, hobinya, untuk masuk ke dalam salah satu tim ya olahraga sepak bola di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dasar hukum hak warga negara di Indonesia sebagaimana yang banyak dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dasar hukum tentang hak warga negara Indonesia ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu juga mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dan penduduk di Indonesia, dan sekaligus juga mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Banyak pasal-pasal yang menyatakan tentang hak-hak warga negara Indonesia. Sebagaimana salah satu contohnya yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1. Dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1. Ini terkait dengan hak dalam bidang pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya. Dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Jadi bunyinya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak warga negara Indonesia, yang dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi tentang siapapun yang mendapatkan dan memperoleh serta mencari pekerjaan itu merupakan hak warga negara. Hak ya, warga negara Indonesia ini pun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula dalam pasal satunya, dalam ayat satunya pasal 27 juga dinyatakan bersamaan kedudukannya dalam bidang hukum. Itu menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Kemudian berikutnya, hak dalam membela negara juga dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Anak-anakku nanti bisa buka ya Undang-Undang Dasarnya ya di rumah, yang bukunya itu sangat kecil dan bisa dibeli dan bisa ditemukan di toko buku yang sangat murah sekali. Kalau misalnya karena dalam kondisi pandemi COVID ini kalian tidak bisa memungkinkan untuk keluar, bisa langsung mencari di internet tentang isi Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin kalian banyak yang punya, karena setiap pelajaran PPKN wajib ya membawa ya Undang-Undang Dasar 1945 ini. Ini terkait dalam pembelaan negara. Juga yang berikutnya hak untuk berpendapat. Ya, berpendapat dinyatakan dalam pasal 28 ya. Berpendapat, berserikat, berkumpul ya. Kemudian menyatakan pendapatnya. Kemudian memberikan kebebasan untuk berpendapat dalam dalam pikiran maupun lisan maupun tulisan. Ya, ini dinyatakan dalam
ya pasal 28. Jadi setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk berserikat. Berserikat itu berorganisasi, berkumpul. Ya, kemudian saya contohkan misalnya kalau di sekolah sebagai pelajar, ya kalian mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, ikut dalam organisasi OSIS ya. OSIS itu. Jadi di sana kalian bisa berkumpul, berserikat. Dan ketika kalian berorganisasi dalam sebuah perserikatan, karena dibentuk dalam sebuah perkumpulan, kalian mempunyai kebebasan untuk berpendapat ya, secara lisan, pikiran maupun tulisan. Ya, ini salah satu. Demikian pula dalam pemilihan umum itu salah satu ya, sebagaimana untuk merealisasikan pasal 28. Hak kemerdekaan memeluk agama. Ya, di dalam ayat 1 dinyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ya setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban. Jadi kewajibannya yang ayat 1 untuk mempercayai adanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga mengandung makna setiap warga negara Indonesia harus meyakini ya keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, di negara Indonesia diberikan kemerdekaan kebebasan untuk memilih salah satu agama yang menjadi agama resmi di Indonesia ya. Tanpa satu sama lain saling mengganggu, agama yang satu dengan agama yang lain tanpa saling mengganggu. Setiap pemeluk agama ya diberikan kebebasan untuk melaksanakan segala perintah sesuai dengan anjuran agamanya masing-masing. Makanya dijelaskan di ayat 2-nya. Di ayat 2-nya di sini ya, karena kita diberikan kemerdekaan untuk melaksanakan ya kebebasan untuk melaksanakan kebebasan sesuai dengan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Maka di ayat 2-nya negara Indonesia memberikan jaminan yang berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan, kebebasan kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Nah, ini hanya saja kadangkala masih sering terjadi ya. Jadi negara sudah memberikan jaminan. Jadi kita dalam melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya ini mendapat jaminan dari pemerintah ya, dari negara bangsa Indonesia ya, untuk melaksanakan kebebasan. Ini dijamin di ayat 2-nya ya, di ayat 2-nya. Dari ayat 1-nya bahwa kita harus beragama, harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, oleh karenanya, ketika ada warga negara Indonesia yang tidak mempercayai ya keberadaan bahwa Tuhan itu ada, maka ya di negara Pancasila ini dilarang ya. Karena negara Pancasila tidak menganut anti Tuhan ya, tapi meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan tiap-tiap agama keyakinannya berbeda-beda ya, sesuai dengan ajarannya masing-masing, dengan tetap kita saling menghormati satu sama lain, tidak saling mengganggu. Oleh karenanya di dalam kemerdekaan ini digarisbawahi adanya kerukunan antar umat beragama. 3 kerukunan antar umat beragama. Kerukunan agama dengan pemerintah, agama yang satu dengan agama yang lain, dan seagama, Islam sesama Islam, Kristen sama Kristen. Jangan saling mengganggu, akan tetapi saling menghormati. Karena ajaran filosofi Pancasila itu sangat agung dan luar biasa dan tidak ada pertentangan sama sekali dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam.
Oke, anak-anakku yang saya cintai. Yang kedua, yang selanjutnya, bukan yang kedua ya anak-anak, mohon maaf kurang fokus ya. Yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan pengajaran ya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 31. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak untuk mendapatkan pendidikan ya. Tiap-tiap warga negara Indonesia, tiap-tiap warga negara Indonesia ya nanti bisa dibuka semua, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Itu yang di ayat 2-nya, Di ayat 1-nya dinyatakan tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ini di ayat 1-nya. Tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan ya. Kemudian di ayat 2-nya, tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan ketika ada siswa yang tidak mampu, bahwa pemerintah wajib membiayainya ya, sesuai dengan sistemnya masing-masing. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional sebagaimana juga terdapat dalam pasal 32 ayat 1, dan anak-anak nanti bisa melihatnya sendiri ya di buku PDF yang di sana dinyatakan dalam ayat 1-nya ya, bahwa negara menjamin kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Nah, ini. Jadi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan. Jadi kalian boleh berkarya, berekspresi dalam rangka ya mengangkat budaya Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia. Ya, silakan, hak kalian. Ya, selama tidak bertentangan dengan adab dan peradaban budaya Indonesia ya, termasuk hak dalam memperoleh pendapatan, yaitu dalam bidang ekonomi dinyatakan dalam pasal 30 ya, ayat 1 sampai ayat 5. Itu mungkin anak-anakku ya yang bisa dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa pertemuan yang akan datang mungkin kita masih melanjutkan materi tentang hak dan kewajiban. Namun saya harapkan kalian bisa membuka buku PDF yang sudah saya share baik di EL maupun di WA group, karena nanti di sana ada beberapa pretest dan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan sebagai kewajiban siswa. Oke, ini kita lanjutkan mungkin pertemuan berikutnya, contoh macam-macam hak ya. Itu mungkin untuk sementara anak-anakku. Mudah-mudahan tetap kalian punya semangat yang tinggi untuk tetap mau belajar, tiada hari tanpa belajar. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.